Baik, kita masuk mata kuliah tindak pidana cyber ya, ini ya. Ini sepertinya mahasiswa Ibu yang lama ini ya. Ada Suwardi, akan ada Melva, Rahma, Anggi, Narinda, Widya, ya, Friska, Eko, Melinda. Ya, jadi ini mahasiswa Ibu yang lama ya waktu itu ya. Kalau nggak salah mata kuliah apa kita? Iya, Bu. Perlindungan anak ya. Metode penelitian Iya, hukum, Bu. Bu. Mahasiswa lama, Bu. Iya, mahasiswa Iya, lama Bu. ya. Baik, untuk sekarang kita masuk di mata kuliah tindak pidana cyber ya. Jadi karena ini pertemuan awal ya seperti biasa lah ya, pertemuan pertama kita masih kontrak belajar ya. Kontrak belajarnya pasti adalah keterlambatan ya, kehadiran ya udah tahu lah ya dari Ibu ya. Kehadirannya tuh kalau misalnya tiap hari hadir kan dapat A gitu ya kan, tugas-tugas dikerjain dapat A. Yang penting sebenarnya hadir aja ya, ngerjain tugas, ngerjain PS, UAS ya, kuis. Nah, itu udah dapat A dari Ibu. Jadi nggak perlu pandai-pandai kali, yang penting rajin ya. Oke. Untuk bahan untuk buku, beliklah tindak pidana cyber ya. Boleh kalian belinya di toko buku, boleh juga beli secara online ya, buku tentang tindak pidana cyber atau tindak pidana IT mungkin ya, lebih ke IT ya. Cyber itu kan dunia maya. Jadi bisa juga dikaitkan dengan informasi dan teknologi. Beli bukunya ya. Kemudian undang-undangnya, undang-undang ITE ya. Kan ada dua tuh, tahun 2008 dengan undang-undang tahun 2016 ya, 16 apa 2018 gitu, yang terbaru. Jadi cari ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lama dan yang baru. Jadi ada dua versi. Mengapa Ibu suruh dua undang-undang itu? Jadi sebagai perbandingan aja. Undang-undang ITE pertama itu diterbitkan di tahun 2008. Nah, kemudian ada pembaharuan di tahun 2016 atau 2018, Ibu lupa, antara itulah. Jadi download ya, download undang-undangnya di internet dan print ya kalau kalian rajin. Karena memang banyak yang akan Ibu bahas itu dari Undang-Undang ITE itu gitu. Ya, pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu. Jadi di samping buku yang harus kalian punya ya tentang tindak pidana cyber atau tentang tindak pidana ITE ya, juga memiliki undang-undang ITE-nya. Oke, jadi wajib punya ya. Kalau nggak punya nanti cuma dengar-dengarkan aja lah dari ceramah Ibu, nggak nyambung gitu. Harus punya buku dan harus punya undang-undang ITE-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas ya, kuis itu seperti biasa lah kelas kita ya. Nah, untuk tugas kelompok juga tetap ada. Jadi tugas kelompok tetap seperti yang lalu, ada presentasi ya nanti di akhir. Berapa jumlah kita nanti akan Ibu bagi per tema. Dan itu nanti pertemuan terakhir. Jadi dari sekarang sudah mulai bisa dikomunikasikan sama teman-temannya siapa kelompoknya ya. Jangan sampai seperti yang lalu ya, ada kelompoknya yang dapat, ada yang tidak. Presentasinya ada yang udah selesai, ada yang belum, ya kan? Jadi sudah mulai bisa dikomunikasikan dengan teman-temannya, kelompok-kelompoknya ya. Nanti akan Ibu lihat dulu kita ada berapa orang ya di WhatsApp dulu. Coba lihat, HP Ibu di charger pula. Ada berapa orang di WhatsApp grup kita? Jadi nanti temanya akan Ibu kabari ya di WhatsApp grup kita. Itu untuk pertemuan nanti di akhir-akhir. Jadi di awal ini masih materi. Sebagai tugas kelompok, ya itulah presentasi seperti biasa. 17, Bu, sama Ibu, Bu. 17 sama Ibu, berarti ada 16. 16 berarti bagi 4 ya. Jadi ada 4 kelompok. 4 kelompok dengan 4 orang. Jadi sudah mulai bisa dikomunikasikan dengan teman-temannya. Satu kelompok itu ada 4 orang. Untuk nanti pertemuan kita di
pertemuan terakhir ya. Ada 4 kelompok, 1 kelompok 4 orang berarti. Oke, kemudian apalagi ya untuk kontrak belajar? Oh, RPS mungkin ya, rencana pembelajaran. Yang pasti rencana pembelajarannya itu sesuai dengan Undang-Undang ITE ya. Lihat aja Undang-Undang ITE itu pasal-pasalnya apa saja. Pastinya nanti di pertemuan pertemuan kedua kita ya, setelah ini Ibu akan adakan Zoom lagi ya. Karena harusnya kan dari Jumat-Jumat lalu gitu. Karena menyambut bulan puasa, Ibu nggak sempat, ya baru sempatnya ini. Jadi setelah kita Zoom ini, kita akan adakan Zoom yang kedua. Jadi 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan ini, Ibu menjelaskan tentang RPS. RPS-nya itu tentang ruang lingkup ya, definisi dan ruang lingkup tentang tindak pidana cyber. Baru nanti juga akan ada pembahasan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE ya, ada pasal 27 ya, pasal 27 yang akan Ibu bahas ya. Kemudian juga nanti ada bahas tentang kasus-kasus mungkin ya, kasus-kasus ITE, kemudian juga membahas tentang perbedaan peraturan di Undang-Undang ITE 2008 dengan yang di 2018 atau 16 ya, lupa Ibu. 16 Bu, 16. 16 ya, 2016. Jadi ada perubahan apa di Undang-Undang 2008 dengan di 2016 terkait dengan Undang-Undang ITE. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang kasus apa. Kasus pertama itu kasus tentang apa di Undang-Undang ITE ini. Ada juga nanti pembahasan tentang sejarah mungkin ya, kalau nanti sempat sejarah bisa diterbitkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang ITE ini pada tahun 2008. Ya. Jadi nanti itulah tema-tema kita yang pasti tidak jauh-jauh dari Undang-Undang ITE, kemudian kasus, ya, dan juga terkait dengan pembuktian masuk nggak ya nanti ya, Bu lihat dulu pembuktian untuk kasus ITE di tataran kepolisian. Kalau yang lalu itu masuk gitu, Ibu jelaskan ke mahasiswanya karena sempat waktu terkait dengan pembuktian kasus cyber ini di tahap kepolisian kalau Ibu nggak salah. Nah kalau untuk kita nanti tergantung waktu, kadang kan Ibu gitulah ya kan, satu apa langsung 2 kali gitu. Jadi kalau nanti sempat akan Ibu jelaskan tentang pembuktian tindak pidana cyber di tataran kepolisian. Itu yang terakhir. Karena kita juga akan ada presentasi lagi ya sebagai tugas kelompok, jadi tergantung waktunya nanti sempat atau tidak, kita akan bahas tentang pembuktian. Oke, mungkin itu ya untuk RTS kita ya. Apalagi untuk pertemuan awal. UAS mungkin UAS sudah tatap muka ya. UTS juga udah tatap muka. Jadi Ibu sarankan tuh hadir ya. Jangan terlambat lagi. Yang semester lalu kelas kalian itu perlindungan anak sama metode itu banyak sekali yang terlambat ya, UAS dan UTS-nya gitu. Jadi Ibu bingung juga, ini kemana ini orang, lupa dicari-cari, oh ya, di WhatsApp group, ya Ibu lihat di portal, rupanya adanya di WhatsApp group gitu. Jadi untuk ke depan ya semester ini UTS dan UAS itu sudah mulai tatap muka, jadi jangan sampai nggak hadir. Kalau nggak hadir bisa terlambat Bu ya, enggak lah gitu ya. Kalau udah tatap muka nggak bisa lagi kirim di WhatsApp group. Tapi kalau misalnya sakit ya, atau misalnya ada kemalangan, itu bisa memberikan surat izin untuk UTS dan UAS ya. Itu mungkin ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan untuk pertemuan awal kita terkait dengan tindak pidana cyber ini. Ada yang mau ditanyakan? Pas. Kalau pas Ibu tutup ini, biar pertemuan kedua lagi kita. Udah ya, ada cukup lah ya, cukup paham lah ya dari Ibu ya. Orang sudah semester lalu 2 kelas kita kalau nggak salah ya kan.
Jadi sudah paham lah bagaimana karakter ibu juga udah ngerti lah gimana kesibukan kalian ya. Diem aja ya kan. Kalau udah tanya ada yang mau bertanya, nggak ada yang bertanya. Tiba nanti presentasi baru ya kan, kalang kabut. Oke, ya nggak apa-apa di off-kan ya. Baik, Ibu padakan dulu untuk pertemuan pertama ya. Untuk pertemuan kontrak belajar kita dan juga penilaian dan juga materi ya. Dan pastinya bahan. Harus ada buku dan Undang-Undang ITE yang 2008 dan juga yang 2016. Punya itu ya. Jangan sampai nggak punya. Dan kalau punya dibaca gitu. Jangan nggak kalian baca. Jadi kalau dibaca itu nanti pasti akan aktif di Zoom ini gitu. Dia nanya, kalau yang udah baca itu dia tanya, Bu ini seperti apa? Tapi kalau nggak baca ya gini lah diam-diam aja ya kan. Kenapa? Nggak paham gitu. Jadi harus ada interaktif juga. Nggak hanya ibu aja yang memberikan materi, tapi kalian juga harus memberikan feedback ya, memberikan pertanyaan kepada ibu apa yang tidak paham atau ada rekomendasi lain atau ada info-info dari kalian terkait mata kuliah kita. Jadi aktif lah ya, minimal 3 orang gitu bertanya ya, dengan diam-diam aja gitu ya. Oke, baik, kan tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu padakan untuk pertemuan pertama di tindak pidana cyber. Kita masuk nanti pertemuan kedua, setelah 5 menit lagi Ibu berikan lagi ya link Zoom-nya ya. Link Zoom untuk pertemuan yang kedua. Dan kita masuk tetap hari Sabtu aja ya. Sabtu di jam 2:30 mungkin ya. Kalau hari ini jam 3 tadi ada kelas ganti Ibu. Jadi mulai Sabtu depan itu 2:30 atau jam 3 gitulah mungkin ya. Karena ada nanti yang masih bekerja takut Ibu ya. Jadi Sabtu kalau tidak 2:30 jam 3. Bisa kan semua ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, karena kalau kita ikutan jadwal jam 7 malam nggak mungkin ya kan. Mau buka puasa, mau terawih ya kan. Oke, jadi Ibu padakan dulu untuk pertemuan pertama, nanti sekitar 5-10 menit lagi Ibu berikan link Zoom ya untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.